Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai doa ya. Oke, saya harap bacakan dulu ayatnya yang kita ambilkan dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 5 ayat 16 ya. Saya baca dari versi KJV. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya aku dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika sungguh-sungguh didoakan memiliki kekuatan yang besar. Oke rekan-rekan. Nah ayat ini ada kurang jelas ya rekan-rekan ya. Pada saat sungguh-sungguh didoakan itu maksudnya apa? Bagaimana gitu ya? Apakah ada orang yang nggak benar-benar berdoa? Seperti ada juga ya. Jadi memang ada orang yang nggak benar-benar berdoa. Doanya seperti selalu aja. Nah rekan-rekan, hari ini saya mau bahas sedikit ucapannya seorang rekan saya, di mana dia berkata, kalau ada orang ya yang doanya itu nggak sungguh-sungguh, biasanya karena dia juga mengharapkan jawaban doanya itu yang sungguh-sungguh, atau dia nggak mengharapkan kuasa Tuhan tapi akan menjawab dia secara sungguh-sungguh pula. Makanya dia berdoanya sepintas lalu. Itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, ada nggak orang yang berdoanya sepintas lalu? Ada. Memang ada orang-orang yang berdoanya sepintas lalu ya. Misalnya apa? Ya Tuhan, kalau kau mau sembuhin dia ya udahlah, ya sembuhin saja. Kalau orang nyembuhin dia ya udah nggak apa-apa, ya udah terserah nggak apa-apa. Nah teman-teman, tapi beda ya, kalau kita benar-benar pengen dia disembuhkan, orang itu sembuhkan ya. Atau misalnya aja kita benar-benar ingin, misalnya orang tua kita menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus Almasih sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Tentunya kita nggak akan berdoa, Tuhan kalau kau mau jawab apa-apa dia percaya padamu, ya syukur. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Tentunya kalau kita benar-benar sayang sama papa kita berdoa ya Tuhan, aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Almasih, jangan sampai pengorbanan aku dan sebagainya sia-sia kepada Papa. Aku ingin ya biar Papa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Jadi pengorbanan aku tidak sia-sia. Papa menerima keselamatan yang sudah Kau siapkan buat Papa. Ya, nah rekan-rekan. Jadi hari ini kalau ada orang yang pakai hati itu jangan marah lagi kayak saya dulu ya. Saya dulu sering marah ya. Kok nyalain gua sih? Toh kalau gua doa dan gak dikabulkan, enak aja tinggal ngomong, dia kan doa lo sih gak sungguh-sungguh. Enggak ya teman-teman. Tapi kita mengerti ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin doa kita tuh dijawab, doa kita dikabulkan, tentunya kita nggak akan doa dengan sepintas lalu. Kita tentunya juga akan doa yang sungguh-sungguh ya. Nah sungguh-sungguh itu jawabannya seperti apa? Pertama tadi ya, kita mengharapkan sungguh-sungguh ada jawabannya, doa kita dikabulkan ya. Misalnya kalau kita ingin papa kita selamat, kita masih berdoa ya dengan sungguh-sungguh. Kalau belum selamat gimana? Kita berdoa pagi hari, siang harinya belum ada perubahan, siangnya kita doa lagi, belum ada perubahan, sorenya doa lagi, belum ada perubahan, malamnya doa lagi ya. Kita berdoa terus, bukan karena kita nggak percaya ya. Ada yang bilang, kalau kamu doa terus-terusan sama berarti kamu nggak percaya dong. Bukan, tapi karena kita melihat, kok belum ada perubahan, maka kita doa lagi. Belum ada perubahan, kita doa lagi. Belum ada perubahan, doa lagi gitu yang namanya push ya. Pray until something happen. Kalau nothing happen, belum ada terjadi apa-apa, kita doa lagi. Belum ada lagi, doa lagi. Sampai apa? Sampai kita ada sesuatu yang terjadi. Sampai doa kita dikabulkan. Rekan-rekan ya. Jadi teman-teman, kalau kita berdoa dengan kita mengharapkan doa kita dijawab, itu baru kita benar-benar ya. Tapi kalau kita tidak ada harapan untuk doa kita dijawab ya, ya kalau dikasih ya udah, enggak ya udah, dikabulkan ya oke. Kalau dikabulkan ya oke lah, nggak apa-apa juga. Nah seperti itu ya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh artinya apa? Pertama, kita punya harapan doa kita dikabulkan ya. Yang kedua, kita nggak akan berhenti oleh karena suatu pun. Misalnya, ala orang kayak kamu aja doa gak bakal dikabulin lah. Kamu itu kan orang suci ya. Bener kan teman-teman? Kalau kita seringkali ya ada intimidasi ya. Kan orang benar. Tapi teman-teman, korbannya Tuhan Yesus masih tetap salib membuat kita dibenarkan. Betul, firman Tuhan berkata apa? Nggak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Elohim. Oleh karena itu rekan-rekan, kalau kita ya
beriman dalam nama Tuhan Yesus Masias, kita perlu tahu ya, dengan iman kita itu kita dibenarkan, bukan itu benar, tapi dibenarkan. Artinya apa? Statusnya dibuat kita jadi benar, walaupun kita bukan orang benar, tapi kita dijadikan benar, kita dibenarkan ya. Oleh karena itu rekan-rekan, kita yakinlah kalau kita berdoa bukan untuk nafsu kita berdoa, terutama kalau kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya apa? Kita diselamatkan, ya, keluarga diselamatkan, untuk suatu pergerakan Tuhan terjadi, maka teman-teman kita berdoa, berdoa dengan iman. Karena apa? Itu untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita pribadi. Jadi artinya apa? Kalau memuliakan Tuhan, pasti Tuhan jawab ya. Dan terakhir teman-teman, doa dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Bahwa firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia, pasti akan melakukan tugasnya. Artinya apa melakukan tugasnya? Ya akan terjadi, akan tercapai ya. Jadi teman-teman, kalau kita berdoa buat bangsa dan negara, supaya Tuhan menjamah negara kita, ya kita berdoa, Tuhanku udah mati di salib untuk bangsaku, jadi aku berdoa pembendakan diri Tuhan. Aku berdoa supaya kau menjauh bangsaku, supaya bangsaku ini bisa kau berkati, kau jamah, kau pulihkan, dan kau selamatkan. Teman-teman yakinlah itu terjadi ya. Dengan cara apa? Kita berdoa juga, kita juga mengabarkan keselamatan juga, satu demi satu ya. Hari ini yang saya ingin push adalah apa? Yang hari ini saya ingin tekankan adalah, teman-teman, kalau kita berdoa, yakinlah kita sudah menerimanya. Karena apa yang kita doakan bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakin kita akan mendapatkannya, ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau kita berdoa, yakinlah kita mendapatkannya, maka kita akan mendapatkannya, kan? Terutama kalau untuk kemuliaan Tuhan, yakinlah kita berdoa. Bukan karena kerja kita, tapi oleh karena apa yang Tuhan Yesus Masias sudah perbuat dan salib untuk kita. Makanya kita dengan yakin tetap bisa percaya akan dikabulkan semua doa kita, terutama doa-doa yang untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk jiwa-jiwa. Bapa yang ada dalam nama Tuhan Yesus Masias pasti mengabulkan doa-doa kita. Jadi berdoalah kita berani, oleh karena kita dapat jaminan dari Tuhan ya, bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Karena apa? Karena kita sudah ditebusnya, kita sudah dibenarkan. Dan firman Tuhan berkata apa tadi? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Bukan kuasa kita, bukan kuasa doa, tapi kuasanya Tuhan. Yakinlah kuasa Tuhan akan menjawab doa-doa Anda. Karena saya percaya banget doa-doa Anda itu sudah Anda naikkan hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi percayalah Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Masias, Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masias, memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amen. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.